kali ini adalah tentang transformasi. Pada saat kita bicara tentang transformasi, ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yaitu yang pertama adalah satu tentang translasi. Nama lainnya adalah pergeseran. Yang kedua, kita bicara tentang refleksi. Bukan urusan pijat memijat loh ya. Ini adalah pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi. Ini adalah tentang perputaran. Yang keempat itu adalah tentang dilatasi. Itu adalah tentang perkalian. Kita lihat satu-satu dan saya akan tuliskan polanya di sini. Untuk masing-masing ya. Misalnya kita punya yang pertama adalah translasi. Translasi saya tuliskan koordinat mula-mula, yaitu adalah koordinat A, B, itu ditranslasi dengan nilai tertentu. Misalkan apa enaknya ya, MN. Oke, sekarang kita lihat ya. Translasi. Tentukan hasil ini tulisnya salah ya. Pergeseran. Tentukan hasil pergeseran daripada titik-titik tertentu oleh translasi min 2,3. Translasi ini artinya adalah titiknya itu digeser 2 satuan ke kiri untuk ini dan 3 satuan ke atas. Sehingga kalau misalkan kita punya titik A-nya ini saya nggak tulisin koordinatnya. Jadi kalau mau tulis koordinat boleh. Di sini 2, di sini berarti 3 kan ya. Nah kalau kita geser 2 satuan ke kiri, berarti titik ini tuh loncat-loncat ke sini, 2 satuan ke sini, 2 satuan. Terus kemudian geser 3 satuan ke atas, geser ke sini 1, 2, 3. Jadi titik A yang baru itu akan jadi di sini. Saya tulis A aksen. Itu translasinya. Titik B-nya berapa koordinatnya ya? Berarti titik A-nya itu yang dia dari 2,3 akan berpindah menjadi 0,6. Ya bukan? Itu kan koordinatnya 0,6. Titik B-nya berapa ya? B-nya kalau misalkan kita lihat di sini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5, min 1 dia bergeser, berarti geser ke sini 1, 2, terus kemudian 3 satuan ke atas 1, 2, 3, berarti pindah ke sini. Ini titik B yang baru, B aksen. Titik B aksennya itu adalah berapa tuh? Min 7,2. Sehingga kalau misalkan kita lihat pola, kita bisa mencarinya itu sebenarnya dari sini ditambahin dengan nilai translasinya, min 2,3. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan min 2 ini, maka akan menghasilkan 0 kan. Nah sekarang 3 ini kita tambahkan ini, berarti dapatnya 6. Ini juga sama, min 2, 3. Jadi kalau misalkan ini ditambahin dengan min 2, hasilnya adalah itu. Min 1 ditambahin sama 3 ini, hasilnya adalah 2. Jadi kita bisa tulisin pola untuk translasi. Titik yang baru, ini titik A nih. Boleh, titik A aksen berarti adalah A ditambah sama M, B ditambah sama N. X-nya ditambahkan yang pertama, Y-nya, maksudnya B-nya ditambahin sama yang kedua. Itu adalah pergeseran. Translasi atau pergeseran, itu yang pertama. Ini udah. Sekarang kita bicara refleksi. Refleksi ini ada banyak ya. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik 0,0, terus kemudian pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Terus kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H misalnya. Terus kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Terus kemudian pencerminan terhadap titik H, K. Jadi ada beberapa tipe pencerminan. Kita bicara satu-satu ya. Gampang kok. Sekarang kita mau pencerminan terhadap sumbu X. Ini refleksi itu adalah pencerminannya. Saya udah tulisin di atas.
Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, ini kan sumbu X. Ya, kita tinggal lihat dari sini ke sini kan 3 satuan kan. Nah, kalau dicerminin berarti dia lari ke sini 3 satuan. Berarti pindahnya ke sebelah sini. Ini titiknya adalah berapa tuh tadi? Koordinatnya 2,3. Nah, sekarang dia akan pindah kayak gitu. A-nya, A yang barunya adalah X-nya nggak berubah ya. Kalau dia dicerminin terhadap sumbu X, coba lihat nih. X-nya nggak berubah sama sekali. Y-nya berubah, min 3. Sekarang kita lihat B-nya. B itu koordinat tadi berapa ya? Minus 5, minus 1. Kalau dia dicerminin terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya itu lari ke sini, pindah ke sini. Kan ini jaraknya harus sama kan? Ini ke sini, jaraknya sama dengan ini ke sini. Jadi kalau misalkan kita lihat B aksennya, itu nilainya adalah minus 5,1. Nah, coba kita lihat nilai X-nya nggak berubah, nilai Y-nya berubah. Yang minus jadi plus. Sehingga kalau misalkan kita mau tulisin refleksinya, refleksi itu kalau mau tulisin pakai kata-kata boleh. Ini titiknya masih tetap ya, A aksen A, B. Kalau dia direfleksi, refleksi. Saya tulis refleksi aja ya. Refleksi terhadap sumbu X, maka titik barunya itu X-nya nggak berubah, tapi Y-nya jadi minus. Itu kalau refleksi. Sekarang kita bicara tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Tadi kan terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Sekarang kita coba lihat. Ini kan koordinatnya adalah 2,3, refleksi terhadap sumbu Y, berarti ini pindah ke sini kan? 2 satuan kan? Ini di sini. Ini titik A aksennya. Sehingga titik A aksennya kalau kita lihat yang berubah itu adalah X-nya. Nih coba lihat nih. Tuh kan X-nya berubah, tapi Y-nya nggak berubah. Nah, untuk yang B-nya kan kita punya koordinat berapa tadi? Minus 5, minus 1. Nah, sekarang kalau dia dicermini terhadap sumbu Y ini, berarti kan ini pindah ke sana, pindah lagi dengan jarak yang sama, 5. Berarti dia posisinya itu pindah ke sebelah sini. Ini B aksen. Koordinatnya adalah 5,-1. Coba lihat, Y-nya nggak berubah, tapi X-nya berubah kan? Ini berubah. Jadi minus dari semula. Ini juga sama, X-nya yang berubah. Jadi X-nya tinggal di minus daripada semula. Sehingga kalau misalkan kita mau menuliskan dalam bentuk rumus, ini direfleksi terhadap sumbu Y, maka kita akan mempunyai koordinat baru yang X-nya itu berubah, tapi Y-nya nggak berubah. Ini titiknya tetap sama ya, A, B loh ya. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah saya tulisin di sini sekalian. Titiknya A, B, kita mau refleksi terhadap titik. Refleksi terhadap titik dalam hal ini adalah pusat koordinat 0,0. Nah, sekarang kita lihat koordinatnya itu muncul di mana. Kalau kita mau refleksi terhadap titik, berarti kita tinggal nyari tahu jarak yang kurang lebih sama. Nah, dari sini kalau dia direfleksi ke sini, maka kalau misalkan kita cari ya berarti hasilnya di sini. Kurang lebih sama. Nah, ini hasilnya. Ini coba kita lihat nih. Nah, sekarang kalau misalkan dia direfleksi terhadap ini gerak ke sebelah kiri 2 satuan, terus kemudian turun ke bawah 3 satuan. Ini juga sama, gerak ke kiri 2 satuan, turun ke bawah 3 satuan. Sehingga dari koordinat semula berapa nih? 2,3 dia berubah menjadi min 2, min 3. X-nya berubah, Y-nya berubah kan? Nah, sekarang kita coba lihat pola yang sama, apakah pola yang sama untuk B berlaku. Tadi koordinat yang B adalah min 5, min 1, sehingga kalau misalkan kita mau cari refleksi terhadap 0,0, hasilnya itu akan lari ke sini. Ini titik B yang baru, yaitu adalah 5,1. Sama kan ya? X-nya berubah jadi minus, Y-nya juga berubah jadi minus. Sehingga kita bisa menuliskan rumus untuk yang pencerminan terhadap 0,0. Kita bisa menuliskan A aksennya itu adalah minus A, minus B. Itu refleksi terhadap 0,0. Sekarang kita bicara untuk refleksi terhadap namanya itu bukan sumbu, terhadap garis Y sama dengan X. Ini sebenarnya agak susah, akan lebih mudah kalau misalkan kita gambar beneran di kertas kotak-kotak yang dia itu kita butuh siku. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ya berarti garis Y sama dengan X kita harus gambar dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga kita bisa menggambar garis ini. Nah, gambar garisnya kira-kira kayak gitu. Gambarnya punya saya jelek ya. Ya kalau mau bagus,
gambar sendiri, terus kemudian cari tahu sendiri posisi koordinatnya. Mana gambarnya? Ini gini, ke sini. Ya, gambarnya sambung-sambung. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, artinya ini tuh kalau kita cari tahu pencerminannya di sini. Jadi di sini kita bikin garis yang tegak lurus, terus kemudian kita ukur atau mungkin pakai jangka dari sini ke sini itu berapa, terus kemudian ini garisnya diterusin, kita ukur yang sama dari sini ke sini. Hasilnya akan di sini. Jadi kalau misalkan kita punya A-nya itu koordinatnya berapa tadi? 2,3. Di sini akan muncul titik yang baru, A aksen 3,2. Coba kita lihat nih. Ini posisinya tukeran kan, dari Y dia jadi X, dari X-nya di sini dia jadi Y. Coba kita lihat apakah B-nya akan melakukan pola yang sama. Jadi caranya adalah dari sini ke sini, ini kita bikin siku-siku, kurang lebih siku-siku kayak gitu, terus kemudian kita tarik, gini gitu kali. Nah, kita ukur pakai jangka, mungkin jarumnya ditaruh di sini, terus kemudian dia diukur segini berapa, terus kemudian jarum daripada jangkanya itu pindah ke sini, terus kemudian diukur. Nanti akan dapat di situ. Ini adalah titik B yang baru. Koordinatnya adalah min 5, min 1. Di sini nanti akan jadi min 1, min 5. Nah, coba lihat, tukeran kan, Y-nya tukeran jadi X, terus kemudian X-nya tukeran jadi Y. Sehingga kita bisa tulisin persamaannya. Ini adalah polanya. Kalau kita punya titiknya A, B, maka direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya akan tukeran B, A. Coba kita lihat lagi untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Ini tulis titiknya tetap sama, A, B. Sekarang kita lihat terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X-nya kita harus gambar dulu ya. Y sama dengan X. Kalau misalkan kita punya X-nya 0, Y-nya 0. Kalau kita punya X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi gambar garisnya itu ada di sini. 0,0. Gambarnya itu miring kayak gini. Ini ke bawah. Dan seterusnya. Ini adalah garis Y sama dengan minus X. Caranya sama, kalau misalkan kita mau nyari, kita mau mencari pencerminan yang A dulu. A itu tadi koordinatnya berapa ya? A itu koordinatnya adalah 2,3. Jadi kita harus tarik garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X. Misalnya kayak seperti ini. Siku-siku. Nanti dia akan ketemu di sini, kira-kira. Nah, sini. Hasilnya berapa? A aksen ini adalah min 3, min 2. Untuk B-nya ya sama caranya. Berarti ini tarik tegak lurus di sini. Ini dibikin siku-siku, terus kemudian diukur panjangnya dari sini ke sini berapa. Ini dibikin sama. Nanti akan dapat di sini. Ini siku-siku, ini diukur ukuran yang sama. Nanti kita akan dapat koordinat B yang baru di situ. Ini B-nya adalah min 5, min 1. Yang ini B aksennya adalah 1,5. Nah, kalau kita lihat polanya, ini tukeran. Ini tukar ke X-nya, tapi dia di minus. Ini juga tukeran ke sini, di minus juga. Ini coba lihat nih. Ini kan saya tulis B aksennya di sini ya. B aksennya itu 1,5. Ini tuker ke sini, jadi di minus. Ini tuker di sini, di minus juga. Sehingga kita bisa tulisin polanya untuk yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. A aksennya, posisinya ditukar, A sama B-nya tuker, berarti B-nya pindah ke depan, A-nya pindah ke belakang, dan dia ada minusnya masing-masing. Kalau dia semula plus, maka dia akan jadi minus. Oke, sekarang saya tulisin untuk yang berikutnya, untuk refleksi A aksen, A, B, refleksi apa yang belum ya? Terhadap garis, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Terus kemudian kita bikin juga refleksi juga terhadap garis Y sama dengan K. Terus kemudian yang belum lagi adalah refleksi terhadap titik. Refleksi terhadap titik H, K.
Ini A-nya A, B. Ini juga A-nya A, B. Oke. Gambarnya mana ya? X sama dengan, saya ambil contoh untuk refleksi terhadap garis X sama dengan 1. Ini titiknya adalah berapa nih? 2,3. X sama dengan 1 itu ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu pencerminan sama, kita harus bikin garis yang tegak lurus. Ini kan tegak lurus nih. Berarti jaraknya dari sini ke sini berapa? Ya ini ke sini sama lagi. Tuh. Ini titik A yang baru. Titik A yang baru ini koordinatnya adalah min 4,3. Jadi nilai Y-nya nggak berubah ya. Ini 2 kali lipatnya. Ini ke sini sama ini ke sini itu sama. Sehingga kalau misalkan kita mau nyari tahu jaraknya, ini ke sini jaraknya berapa, nanti dikali 2 dan kita akan mendapatkan koordinat X yang baru di sini. Nilai Y-nya nggak berubah ya. Coba kita lihat. Tuh, nilai Y-nya nggak berubah. Nah, sementara untuk yang B ya sama, dari sini ke sini itu berapa? Ini kan ada 4 kotak kan, terus kemudian pindah 4 kotak lagi ke sini. Ini B yang baru. Nah, kalau kita cari rumusnya, ini B. Ya sebenarnya dia ada pembuktiannya sih. Kalau misalkan kita mau cari, boleh caranya gini. Saya punya titik A, B. Ini H. Tapi agak pusing dikit ya, boleh nggak? Ini X sama dengan H. Saya bikin di sini ya. Saya bikin positif dulu aja. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini kita punya titik A, B. Terus kemudian di sini kita punya X sama dengan H, X sama dengan H. Ini kan A kan? Ya bukan. Kita butuh jarak dari sini ke sini, yaitu adalah A dikurangi H. Karena dari sini ke sini itu adalah A, dari sini ke sini itu adalah H. Sini ke sini adalah H. Sehingga kalau kita mau mencari tahu pasangannya, jaraknya dari sini ke sini juga A min H kan? Mestinya nggak boleh ditaruh di situ. Ya sudah di sini aja. Ini adalah A min H. Kalau kita mau mencari koordinat daripada titik yang baru, nih, berarti saya tulis apa ya? Ini titik A, ini titik A yang baru, A aksen. Berarti kan kita mau tahu sesuatu, koma B kan Y-nya kan nggak berubah. Ini kan posisi nggak berubah. Ini aku tulisin X1. Jadi X1 bagaimana caranya mencari? X1 itu adalah dari titik yang tadi ini kan dikurangi sama 2 kali ini. Ini kan A dikurangi sama A min H dikurangi lagi sama A min H. Jadi kalau kita buka kurung, A minus A tambah H minus A ditambah H. Berarti sama dengan A-nya bisa dicoret, berarti 2H dikurangi A. Jadi itu adalah X1-nya. Jadi kalau kita punya A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, ininya itu tetap B, yang ininya 2 kali H dikurangi A. 2 dikali pencerminan dikurangi asalnya. Jadi kita bisa tulisin rumusnya. Di sini A aksen adalah 2 dikali pencerminan. Nih, dikurangi sama titik asalnya, koma B. Ya, sebenarnya kita juga bisa langsung di sini. Caranya kurang lebih hampir sama. Gambarnya dulu, Y sama dengan 1. Saya ambil satu titik aja ya. Y sama dengan 1, A-nya kita tahu ya, 2,3. Dia terhadap garis Y sama dengan 1. Nih, garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, berarti jaraknya ini ke sini berapa? Ini sama ke sini. Ini adalah A aksennya. Cara nyarinya kurang lebih sama. Yang berubah kan Y-nya ya. X-nya nggak berubah. X-nya tetap 2. Y-nya akan berubah menjadi min 1. Caranya sama. Kalau misalkan kita mau tulisin dalam bentuk rumus, A-nya nggak berubah. 2 dikali pencerminan dikurangi sama asalnya. Asalnya dalam hal ini adalah B-nya. Kalau kita cerminin terhadap titik sama dengan kita cerminin terhadap garis 2 biji. Jadi yang ini itu berarti sebenarnya sama dengan kalau misalkan kita cerminin terhadap garis X sama dengan H, terus kemudian dilanjutin dengan garis Y sama dengan K.
Sehingga dia nanti akan muncul titik baru, 2 kali pencerminan dikurangi asal, 2 dikali pencerminan dikurangi sama asalnya, B. Kalau misalkan kita mau lihat gambar, ngelihatnya kayak gini, terhadap titik misalnya min 1,2, caranya titik A nya ini adalah berapa nih? 2,3, min 1,2 itu di sebelah sini. Kalau dia mau dicerminkan ke sini, berarti kita harus lihat gerakan dari sini ke sini, berarti gerakannya ke sini, 3 satuan ke kiri, terus kemudian di sini 1 satuan ke bawah, terus kemudian dari posisi ini pindah dengan cara yang sama, 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jadi titik A yang baru ada di sini. Atau kita bisa menggunakan penggaris dan jangka. Ini kan titik pusat pencerminannya. Kalau misalkan kita mau terhadap B, ini gambar di garis sono, terusin. Nah, terus kita pakai jangka. Jarumnya taruh di sini, terus kemudian pensilnya di sini. Nanti kita dapat, terus kemudian jarumnya dipindah ke sini, pensilnya taruh ke sono. Nanti akan muncul titik B yang baru. Caranya seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke tentang, jadi refleksi udah selesai ya. Sumbu X sudah, sumbu Y sudah, titik 0,0 sudah, ini sudah, garis sudah, titik sudah. Berarti pencerminan udah selesai semua. Rotasi itu perputaran, itu ada 3. Rotasi yang dia tuh searah jarum jam, nulisnya positif, rotasi 90 derajat. Rotasi yang berlawanan jarum jam, nulisnya itu minus. Enggak, kebalik. Rotasi yang positif berarti berlawanan jarum jam. Rotasi yang negatif berarti searah jarum jam. Ada juga rotasi yang 180 searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, itu sama aja. Jadi caranya menggambar adalah gini. Misalnya kita punya titiknya sama A, B. Di sini kita mau rotasinya itu terhadap 0,0. Bisa nggak? Bukan terhadap 0,0. Bisa. Cuma dia bukan level, bukan belajar di level SMP, tapi itu belajar di level SMU. Jadi kalau misalkan dia itu pusatnya 0,0, maka kita bikin lingkaran dengan pusat 0,0. Kalau kita mau mencari rotasi daripada A, maka kita harus bikin dengan jari-jari seperti ini. Jari-jarinya segitu. Jadi jarumnya di 0,0, jarum daripada pensilnya di posisi A, terus kemudian kita bikin lingkarannya. Kalau dia mau rotasi yang searah jarum jam, berarti rotasinya itu artinya minus 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita punya titik A-nya di sini itu adalah 2,3, maka kalau dia dibikin searah jarum jam kan berarti muternya ke sini. Nah, kita bikin pakai busur 90 derajat. Nah, nanti kita akan mendapatkan garis yang ini. Nah, garisnya ini itu nanti tinggal dipotongin sama lingkarannya. Nah, nanti akan berpotongan di sini. Ini A aksennya. Hasilnya adalah 3,-2. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya tukar tempat, 3-nya ini tukar ke sini, terus kemudian yang 2-nya ini jadi di Y-nya, tapi dia ada minusnya. Sehingga kalau misalkan kita punya koordinat A, B, dengan rotasi yang searah jarum jam 90 derajat, maka dia B-nya itu akan pindah tempat ke situ, A-nya itu jadi minus. Ya, kalau titiknya ada banyak ya nggak masalah. Kita punya titik 5,4, kita rotasi minus 90, ya berarti 4-nya pindah ke depan, ini min 5. Kalau misalkan kita punya titiknya katakanlah min 1,3 gitu misalnya, nggak masalah. Ini kan posisi daripada ininya, B-nya ini kan pindah ke sini tanpa tanda minus, berarti di sini min 3, terus kemudian yang ininya itu pindah ke belakang, dia itu jadi 1. Jadi polanya masih tetap sama, kayak gitu. A, B pindahnya jadi B, min A. Tulis di atas rotasi 90 derajat. Rotasi min 90. A, B, tempatnya agak terbatas, jadi saya tulisnya agak di sebelah sini ya. Rotasi minus 90 derajat. Artinya 90 derajat searah dengan jarum jam. Jarum jam. Maka hasil A aksennya itu adalah B, minus A. Itu kalau searah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam ya sama aja. Tadi kan saya udah ngambil contoh yang A, sekarang saya ambil contoh yang B. Kalau misalkan kita mau mencari rotasi B 90 derajat berlawanan arah jarum jam,
jarum jam arahnya kemana ya? Ke sini. Ini berlawanan jarum jam. Berarti dari B ini kita bikin lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah OB. Ini jari-jarinya. Nah, terus kemudian kita bikin sudut 90 derajat. Jadi 90 derajat ke sini. 90 derajatnya akan dapat gambar garis di sini. Itu 90 derajat. Nah, nanti akan ketemu di sini. Ini B aksen. B-nya itu semula minus 5, minus 1. Nanti akan dapat 1, minus 5. Jadi Y-nya tuker jadi X, tapi di minus. Sementara Y-nya X-nya itu tuker jadi Y, tapi dia nggak berubah. Sehingga kalau misalkan kita punya A, B dirotasi 90 derajat berlawanan arah, berarti positif. Ini berarti 90 derajat berlawanan. Kalau positif malah berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Kok berlawanan sih? Rotasi berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam itu plus, berarti berlawanan jarum jam itu minus. Searah jarum jam. Sorry. Searah jarum jam itu ke sono. Ini tuh plus. Kalau searah jarum jam gimana? Ini berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam itu plus. Searah jarum jam itu minus. Ini searah. Tadi benar nggak ya? Ini rotasi yang searah jarum jam. Oh, gambarnya salah ya. Searah jarum jam. Oh enggak, gambarnya benar. Searah jarum jam itu ya benar kok. Searah jarum jam minus kan? Ya betul. Oke. Ini minus. Yang ini berlawanan jarum jam positif. Hasilnya adalah yang B-nya ini jadi minus. Tadi kan udah. Ini jadi 1. Terus kemudian posisi A-nya ini nggak ngapa-ngapain, pindah tempat, tapi dia nggak di minus. Sehingga kita bisa tulisin rumusnya untuk yang rotasi A, B di sini itu adalah rotasi plus 90 derajat, berarti artinya 90 derajat berlawanan jarum jam. Jarum jam. Hasilnya A aksennya adalah minus B, A. Oke. Terus kemudian kalau untuk rotasi yang 180 derajat, ini rotasi 180 derajat, 180 derajat searah jarum jam berlawanan jarum jam sama aja. Kita coba lihat untuk yang rotasi 180 derajat, mana gambarnya yang saya bisa pakai. Ini gambarnya 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambar untuk A, ya sama aja. Dari pusat 0,0, pusatnya kan memang selalu 0,0 untuk level SMP. Kita gambar kayak gini, terus ini tinggal terusin, tinggal lurus aja terus sampai dia tuh memotong di sisi yang lain di sini. Ini titiknya adalah 2,3. Di sini kita punya titiknya A min 2, min 3. Ada kebayang sesuatu nggak sebenarnya? Pada saat kita melakukan rotasi yang dia itu 180 derajat, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita melakukan pencerminan terhadap 0,0 sebenarnya. B-nya di sini kan ini min 5, min 1. Di sini hasilnya adalah 5,1. Jadi kalau misalkan kita punya titik A, B, kita rotasi 180 derajat, maka dia akan menghasilkan min B, min A. Sama persis kayak seperti pencerminan. Coba nanti kita lihat ya. Saya tulis dulu supaya nggak lupa, minus B, minus A. Nah ini coba lihat, A, B jadi minus B, minus A. Mana tadi? 0,0. Nah itu sama kan? Min A, min B. Ini juga sama. Kebalik. Lihat ke kerjaannya. Nih, saya nulisnya salah ya. Ini 2. Ini min 2. Berarti kalau dia A, ini min A. Ini B, ini min B. Ini min 5, ini 5. 1, ini 1. Jadi ini salah ya. A aksennya berarti adalah min A, min B.
Jadi nulis di atasnya masih dibenerin. Mana ya? Ini bukan minus B, tapi ini adalah minus A. Tulis di sebelahnya ya. A aksen sama dengan minus A, minus B. Oke, itu adalah rotasi. Bagaimana kalau rotasi 60 derajat? Ya bisa, cuma dia bukan di level SMP, dia di level SMA. Cuma untuk level SMP hanya belajar di rotasi 90 searah jarum jam, min 90 berlawanan jarum jam, min 90 berarti maksudnya berlawanan jarum jam. Kalau min 90 itu berarti malah searah jarum jam 180. Nah sekarang kita masuk ke dilatasi. Dilatasi ini adalah perkalian. Jadi kalau misalkan kita mau nyari perkalian, ide gambarnya seperti ini. Terhadap 0,0 juga ya, nggak belajar kalau dia bukan pusatnya 0,0. Kalau kita bicara tentang faktor skala yang positif, berarti dari 0,0 ini kita tarik dengan pusat 0,0, jadi titik A nya ditarik ke 0,0. Ya ini bikinnya dengan bantuan jangka penggaris boleh. Ini terus kemudian kita kalau faktor skalanya positif berarti arahnya itu akan ke sana. Itu kalau faktor skalanya positif. Kalau faktor skalanya negatif berarti arahnya malah kebalikan ke sana. Ini kalau faktor skalanya negatif. Jadi kalau faktor skalanya 2 berarti dari sini ke sini itu kita ukur berapa, terus kemudian 2 kali lipatnya berarti ke sono lagi. Nah sekarang kalau misalkan kita cari ya sebenarnya kita bisa lihat dari perpindahannya dia. Ini kan 2 satuan ke kanan, terus kemudian 3 satuan ke atas, berarti dari sini juga sama. 2 satuan ke kanan, terus kemudian kita gerak 3 satuan ke atas. Berarti A aksennya itu ada di sini sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya A 2 ada 0,3, maka A aksennya itu adalah 4,6 kalau kita mencari tahu koordinatnya. Demikian juga kalau misalkan kita mau nyari tahu hasil daripada koordinat transformasi daripada B. B ditarik terhadap O. Kalau misalkan kita punya faktor skala 2, berarti dia akan lari ke sini. Ini ke sini berapa? 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Ya ini sama. 2 satuan ke kiri, kayak gitu. Terus kemudian 1 satuan ke atas. Jadi titik B yang baru itu di sini. Titik B yang lama adalah min 1,2, min 1,2, min 2,1. Titik B yang baru itu adalah min 4,2. Coba kita lihat. Ini 2 kali lipat kan? Ini juga 2 kali lipat. Ini 2 kali lipat, ini 2 kali lipat. Faktor skalanya 2. Sekarang kita coba lihat kalau faktor skalanya itu separohnya, apakah dia tuh polanya sama. Kalau di sini pusatnya tetap 0,0. Jadi kalau pusatnya 0,0 berarti kita tinggal gambar dari sini ke sini 0,0. Ini kan gerak 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Kalau dia skalanya itu seper, berarti dia setengah kalinya. Jadi kalau dia gerak 2 satuan, sekarang cuma gerak 1 satuan, 3 satuan ke atas, berarti cuma 1,5 satuan dari posisi 0. Berarti A aksennya ada di sini. Jadi kalau A-nya kita punya 2,3, hasil A aksennya kalau kita lihat dari koordinat adalah 1,1 setengah. Nah ini setengah kali lipat. Jadi sebenarnya dia tinggal dikali. Kalau kita punya koordinat B-nya itu adalah min 2,1, berarti dengan faktor skala sama dengan setengah, maka kita bisa mendapatkan B yang baru adalah min 1,5, tinggal dikali. Gampang. Bagaimana kalau misalkan faktor skalanya minus? Kalau faktor skalanya minus berarti tinggal arahnya itu berlawanan. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini adalah O-nya, faktor skala plus arahnya ke sana. Kalau faktor skala minus berarti arahnya ke sini, 2 kali lipatnya. Ini berarti nilainya ada di sini. Ini A aksennya. Kalau A-nya semula itu adalah 2,3, ini kan gerak ke kanan 2 satuan, gerak ke atas 3 satuan, berarti ini 2 kalinya juga. 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah, terus kemudian 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. 2 kali kerja, karena faktor skalanya 2 kali. Tapi dia minus. Jadi kalau misalkan kita lihat, A-nya kan 2,3, terus kemudian hasil pencerminan yang baru dapat koordinat A aksennya berapa tuh? Min 4, min 6. Nah coba kita lihat, ini kesini juga 2 dikali sama min 2 kan, ini juga dikali sama min 2. Jadi kesimpulannya, kalau kita bicara tentang dilatasi ya sudah kita tinggal kaliin. Kalau kita punya titik A dengan koordinat A, B, kita mau dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, faktornya itu sama dengan K, maka titik A yang baru adalah K dikali sama A, K dikali sama B.
Nah, ini sebenarnya adalah resume daripada rumusnya. Translasi tinggal ditambah refleksi dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mencari rumusnya ini dengan cara kita membayangkan sebenarnya hasil transformasinya seperti apa. Translasi, refleksi, terus kemudian di sini ada refleksi yang belum selesai, terus kemudian ada rotasi dan dilatasi. Rotasi ada 3, dilatasinya cuma 1. Itu kalau dia terhadap titik. Bagaimana sekarang kalau misalkan dia terhadap garis? Agak susah sedikit ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau dia itu ditranslasi oleh 2,5, berarti kita bisa tulisin titik yang baru. Titik yang baru itu berarti adalah X aksen, Y aksen. Itu adalah titik yang lama, XY. Kan translasi itu kan ditambah kan. Berarti di sini kita tinggal tulis 2,5. Kalau kita mau mencari garis yang baru, ini kan ada garis. Garis kalau dia ditranslasi kan digeser. Berarti artinya garisnya itu akan muncul garis yang baru, tapi garis yang baru kita harus nyari tahu persamaannya. Cara nyari persamaannya bagaimana? Ya kita harus bikin X, Y sama dengan. Ini X, Y sama dengan. Bagaimana cara bikin X, Y sama dengan? Ini dipindah ke sebelah sini. Berarti kita tinggal tulis X aksen, Y aksen, pindah ke sebelah kiri, berarti di sini ada minus 2,5. Kalau misalkan kita gabung jadi 1, berarti di sini adalah XY, yang atas jadi X aksen minus 2, yang bawah jadi Y aksen ditambah sama 5. Sehingga kita bisa punya persamaan X sama dengan X aksen dikurangi 2, Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Sampai sini ngerti nggak? Terus kemudian kita substitusi ke persamaan garis yang lama. Kita punya persamaan garis yang lama itu ini 2X ditambah sama 3Y. Dan dalam hal ini X yang kita mau ganti dengan yang ini, Y-nya kita mau ganti dengan yang ini. Jadi saya ganti ya, 2X yang kita ganti, X aksen dikurangi 2 ditambah 3, Y-nya kita ganti, Y aksen ditambah sama 5 sama min 12 sama dengan 0. Terus kemudian disederhanain dulu, dikali masuk ya, disubstitusi di perkalian distributif. 2X aksen min 4 ditambah sama 3Y aksen ditambah sama 15 dikurangi sama 12 sama dengan 0, dikumpulin jadi 1. 2X aksen ditambah sama 3Y aksen, angka-angkanya ditambahin, min 4 ditambah sama 15 berarti adalah 11. 11 dikurangi 12 berarti adalah min 1. Nah, ini adalah persamaan garis yang baru. Persamaan yang barunya atau persamaan garis ini tinggal diganti X, berarti 2X ditambah sama 3Y dikurangi 1 sama dengan 0, atau kita bisa tulisin 2X ditambah sama 3Y sama dengan 1. Itu persamaan garis yang barunya. Caranya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, saya mau mencoba untuk menggunakan transformasi yang lain. Di sini kita melakukan pencerminan, ya kita lihat pola daripada pencerminannya. Y sama dengan min X, lihat caranya. Y sama dengan min X itu tadi bagaimana? Y sama dengan min X, kalau kita lihat ini posisinya itu tukeran, Y-nya berubah jadi X dan di minus, ini posisinya itu tukeran. Sehingga kalau misalkan kita susun persamaannya, kita bisa tulis gini. Kita bisa menuliskan X aksen, Y aksen. Jadi tadi kan tukar tempat kan, X, Y. Kalau dia itu direfleksi, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, posisinya tukeran. Ini tukeran jadi X, tapi dia itu ini tukeran jadi ini X aksen, Y aksen ya. Saya tulis dulu X aksen, Y aksen. Nanti tempatnya itu akan pindah ke sini, jadi dia akan jadi minus. Terus kemudian yang ini itu pindah ke sini dan dia itu ada minusnya juga. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa X aksen itu sama dengan minus Y. Terus kemudian Y aksen itu sama dengan minus X. Ditukar dikali minus. Sehingga kita bisa tulis Y sama dengan minus X aksen. Kita bisa tulis X sama dengan minus Y aksen. Sama kayak tadi kan, kita harus bikin X sama Y sama dengan yang ini. Kita bikin jadi X sama dengan, sama kita bikin jadi Y sama dengan. Ini kita butuh ini.
sama ini. Terus kemudian kita masukin ke persamaan. Persamaannya soalnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X kuadrat plus 2X plus 3. Y-nya kita ganti dengan ini. Berarti adalah minus X aksen. X-nya kita ganti. X-nya ini kita ganti dengan ini. Ganti minus Y aksen. Jangan lupa ada kuadratnya. Ini ada minus Y aksen ditambah sama 3. Ya udah. Ini tetap minus X aksen, ini dibuka, minusnya berarti nggak ada gunanya, Y aksen kuadrat, ini dikurangi, 2Y aksen ditambah sama 3. Nah, persamaan barunya kita tinggal tulis persamaan baru, berarti adalah minus X sama dengan Y kuadrat, aksen-aksennya dihilangin semua, minus 2Y ditambah sama 3. Atau kita bisa tulis X sama dengan minus Y kuadrat ditambah sama 2Y minus 3, itu sama aja, itu hasilnya. Contoh yang terakhir adalah dilatasi dengan faktor skala 3. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dilatasi ini dikali. Dilatasi ini masuk di bagian yang ini. A jadi K kali A, B-nya jadi K kali B. Sehingga kalau misalkan kita menuliskan yang ini dengan faktor skala 3, kalau kita punya X, Y, dia nanti kan jadi X aksen, Y aksen. Dan X aksen, Y aksennya itu dikaliin dengan faktor skala 3. Faktor skalanya 3. Berarti ini akan jadi 3X sama 3Y. Kan ini dikali sama 3, hasilnya itu kali 3. Ini juga dikali sama 3. Kali sama 3. Sehingga kita bisa menuliskan X aksen itu sama dengan 3X. Y aksen itu sama dengan 3 kali Y. Dan kalau misalkan kita ganti X sama dengan berarti sepertiga kali X aksen, Y nya kita bisa ganti jadi sepertiga kali Y aksen. Nah, kita butuh ini dan kita butuh ini untuk dimasukin ke persamaan. Persamaan yang lama adalah X dibagi 4 dikurangi Y dibagi 3 sama dengan 1. Sekarang kita ganti, X nya kita ganti, yaitu adalah sepertiga X aksen dibagi sama 4. Di sini adalah sepertiga Y aksen dibagi sama 3 sama dengan 1. Saya tarik agak ke kiri ya. Berarti X aksen dibagi 12 dikurangi Y aksen dibagi sama berapa tuh? 9 sama dengan 1. Kita kaliin dengan suatu angka supaya dia nggak pecahan. Berarti dikali berapa enaknya? Dikali sama 36. Berarti kita akan mendapatkan 4X aksen 36. Bukan 4X aksen, 3 ya. 3X aksen dikurangi sama 4Y aksen sama dengan 36, sehingga persamaan baru yaitu adalah 3X dikurangi 4Y sama dengan 36. Itu persamaan yang baru. Itu adalah penjelasan untuk transformasi. Semua transformasi ya, dari translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Mulai daripada transformasi daripada titik, terus kemudian transformasi juga daripada persamaan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pengajaran yang lain.